بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifahalukum anak-anak ustadz dan ustadzah di rumah. Semoga di tengah pembelajaran jarak jauh dari rumah, hari ini melalui video ini kita tetap bisa belajar dengan penuh semangat. Ustadz mau tanya nih, pada puasa nggak hari ini? Pada puasa nggak? Oke, mantap. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, Ustadz Arya di pertemuan hari ini akan melanjutkan video pembelajaran yang kemarin sudah diberikan sama Ustadzah Selfie. Kita masih membahas tentang tema langit. Di pertemuan kali ini, Ustadz Arya mau bertanya kepada seluruh santri yang hari ini sedang menyimak video ini. Coba, di antara kalian ada nggak yang pernah merasakan sedih? Rasanya nangis, mau nangis, menghapus air mata. Ada nggak? Ada? Masya Allah. Ya, sama seperti kalian, Ustadz Arya dan juga guru-guru yang lain pernah merasakan yang namanya sedih. Rasulullah juga sama, meskipun beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, tapi Nabi Muhammad SAW juga seorang manusia nih, sama kayak kita. Beliau juga pernah merasakan yang namanya sedih. Malah Nabi Muhammad SAW pernah merasakan sedih yang cukup lama, sampai 2 tahun. Kenapa? Karena waktu itu istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan paman kesayangan beliau yang selalu berusaha melindungi beliau, sampai akhirnya pamannya itu meninggal dalam keadaan kafir dan Nabi sedih karena pamannya nggak jadi masuk Islam, yaitu Abu Thalib, meninggal juga. Dengan adanya dua orang kesayangan Rasul yang meninggal itu, Rasulullah pun menjadi sedih. Hingga 2 tahun, sampai akhirnya waktu itu pada suatu hari Rasulullah diundang untuk menginap di rumah anaknya Abu Thalib, namanya Ummu Hani. Berarti Ummu Hani ini masih saudaranya Rasulullah. Datanglah Rasulullah ke rumahnya Ummu Hani, diundang untuk makan malam dan menginap di sana. Kemudian pada suatu malam ternyata Allah memberikan sebuah kejutan buat Rasulullah, sebuah hal yang sangat menghibur hati Rasulullah SAW. Allah datangkan malaikat Jibril pada suatu malam. Jadi ceritanya Rasulullah waktu itu sedang tidur di rumahnya Ummu Hani. Kemudian beliau ngerasa gak enak badan, kemudian beliau pun pergi keluar, beliau pergi ke sebelah Ka'bah. Waktu itu Ka'bahnya masih beda, nggak sama kayak Masjidil Haram yang sekarang.
Rasulullah pun pergi ke sebelah Ka'bah dan tidur di situ. Kemudian ketika Rasulullah sedang tidur, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membangunkan Rasulullah. Diajak malaikat Jibril mengajak Rasulullah untuk pergi mengendarai sebuah hewan yang mirip kuda yang punya sayap warnanya putih, disebutnya dengan buraq. Naiklah Rasulullah dan malaikat Jibril. Rasulullah naik dengan buraq itu, kemudian pergi ke kemana? Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Ma'mur di Palestina. Kemudian setelah dari situ Rasulullah pun diajak naik ke langit. Ada apa ya di langit tersebut? Pada langit pertama Rasulullah bertemu dengan orang atau manusia yang pertama kali Allah ciptakan melalui tangannya Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun mengakui kerasulannya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian naik ke langit kedua, ketemu sama Nabi Yahya. Naik lagi ke langit ketiga, ketemu sama Nabi Yusuf. Naik terus ke langit keempat, ketemu Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima, ketemu Nabi Harun. Naik ke langit keenam, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Di langit keenam itu Nabi Musa nangis ketika melihat Rasul. Sedih. Apa sebab? Karena Nabi Musa sedih bahwa nanti di surga, kata Nabi Musa, umat Nabi Muhammad itu akan lebih banyak yang ada di surga. Siapa umat Nabi Muhammad? Ya kita ini. Kita nih, mudah-mudahan kita sampai nanti meninggal jadi umatnya Nabi Muhammad dan masuk ke dalam surga. Kemudian Rasul naik terus sampai akhirnya ketemu ke langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Naik lagi sampai ke ujung langit. Rasulullah pun menghadap Allah, bertemu sama Allah, ditutup sama hijab. Disitulah Rasulullah menerima perintah sholat, menerima perintah untuk melaksanakan sholat fardu. Pertama, ketika Allah menyuruh Rasulullah untuk melaksanakan sholat dan menyampaikan ini ke umatnya, Allah minta 50 kali. 50 rakaat dalam sehari. Banyak banget. Bukan 50 rakaat, maaf. Tapi 50 kali sholat, 5 waktu. Turun ke bawah ketemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Minta keringanan sama Allah. Minta dikurangin. Oh, naik lagi Rasulullah ke atas ketemu Allah. Bertemu sama Allah di arasy Allah. Kemudian sama Allah dikasih lagi keringanan. Jadi 10 waktu dalam sehari. Turun lagi. Sama kata Nabi Musa. Minta lagi. Aku ini sudah tahu bagaimana capeknya mengurus umat manusia. Umatmu tidak akan kuat 10 waktu dalam sehari untuk sholat. Minta lagi keringanan. Naik lagi ke arsy Allah. Kemudian Rasulullah pun mendapat keringanan lagi. Sampai akhirnya 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Turun lagi ke bawah, ketemu lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Minta lagi keringanan. Cuma kemudian kata Rasul apa? Tidak, saya malu. Saya malu kalau harus lebih ringan dari ini. Gak mau. Akhirnya sehingga hari ini kita pun melaksanakan sholat hanya sebanyak 5 kali. Atas perjuangannya Rasulullah memohon sama Allah untuk supaya sholat fardu kita nggak sampai 50 kali dalam sehari. Masya Allah. Ya, kita harusnya bangga nih, bersyukur punya Nabi seperti Nabi Muhammad SAW.
yang ibadahnya nggak berat. Dulu kalau di zamannya Bani Israel, kalau ada orang mau tobat ngelakuin dosa besar, maka dulu sama Allah disuruh buat bunuh diri. Kalau sekarang enggak. Sekarang kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kalau kita punya dosa besar, punya dosa yang berat banget, kita nggak harus bunuh diri. Cukup sholat sama Allah, sholat, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Kita bersyukur nak punya Nabi bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini yang baru jalan beberapa hari, anak-anak ustadz dan ustadzah semua Allah berikan kemudahan untuk berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan lainnya. Meskipun harus tetap di rumah aja, jaga jarak dari orang-orang di luar, tetap menggunakan masker selama berada di luar, tapi kita harus tetap produktif di bulan Ramadan. Jangan males-malesan terus. Bertambah banyak tilawah Quran kita, sholat sunnahnya, sholat duhanya jangan ditinggalin, tarawihnya kalau bisa jangan sampai bolong, sahurnya, buka puasanya sampai maghrib. Mantep banget deh. Mudah-mudahan anak-anak ustadz dan ustadzah bisa ya ngejalanin puasa dengan baik. Nah, alhamdulillah, untuk mengisi waktu luang kita di bulan Ramadan agar tetap produktif. Nah, untuk tugasnya ada tugas berikut ini nih. Silakan dilihat. Ya, jadi itulah tugasnya untuk bulan Ramadan hari ini. Selamat mengerjakan amalan sholih kalian. Semoga dengan adanya tugas tersebut kita bisa memanfaatkan waktu luang kita dengan sebaik-baiknya. Ustadz Arya mohon pamit. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Perbanyak tilawah, perbanyak sedekah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.